kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, kita satukan hati kita di dalam doa. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk kebaikan-Mu dalam kehidupan kami, sehingga kami masih boleh dalam keadaan sehat hingga pada hari ini. Tuhan, sebentar kami mau pakai waktu kami untuk mendengarkan firman-Mu. Berkatilah kami Tuhan, supaya kiranya firman-Mu itulah yang menerangi dan menuntun kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi landasan untuk kita semua pada hari ini, Rabu tanggal 22 Oktober 2025, yaitu yang tertulis dalam surat Wahyu pasal 3 ayatnya yang ke-11. Demikian dikatakan, Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Dalam bahasa Batak dikatakan, Magira ma'auro tiop manadiho, unang adong nama buat tupalmi. Bapak, Ibu, dan Saudara sekalian, kita tahu bahwa perjalanan waktu adalah sebuah perjalanan yang tidak bisa dihentikan. Ketika dunia ini diciptakan oleh Tuhan dengan kuasa-Nya, maka pada saat itu jugalah waktu, timeline itu berjalan. Misalnya dalam kehidupan kita, ketika kita lahir sampai kita kelak mati, waktu itu akan selalu berjalan maju, dinamis. Tidak ada orang yang bisa menahan atau mempercepat, apalagi memperlambat waktu. Saya tidak tahu, mungkin ada lansia di sini yang mendengarkan renungan ini. Ada kebiasaan lansia yang mungkin saking senangnya menikmati hidupnya, dia menolak untuk tua. Jadi dia cat rambutnya yang tadinya mungkin sudah ubanan, dibuat lagi menjadi hitam. Yang tadinya gaya pakaiannya, kalau orang tua itu biasanya rapi, tapi ada juga yang gaul. Nah, itulah mungkin keinginan manusia untuk bernostalgia kembali pada masa lalu, mengingat masa kejayaan, mengingat masa muda atau momen-momen yang dulu kita sangat-sangat nikmati dalam hidup kita. Nah, Yesus dalam teks ini mau mengatakan bahwa Dia akan datang segera. Segera dalam hal ini tentu hendak berbicara soal waktu. Kita tidak tahu apa yang dimaksudkan dengan segera. Apakah itu besok? Apakah itu lusa? Apakah itu minggu depan? Apakah itu bulan depan? Apakah tahun depan? Atau kapan? Yang jelas teks ini sudah mengatakan sejak lama, Aku datang segera. Artinya ini berbicara soal waktu. Nah, memang ada perbedaan yang signifikan pemahaman tentang waktu dalam sudut pandang manusia dan waktu dalam sudut pandang Tuhan. Satu hari dalam sudut pandang manusia belum tentu itu menjadi satu hari dalam pandangan Tuhan. Kalau kita bilang kelak, itulah menandakan sesuatu yang kita tidak tahu kapan. Kalau di sini dikatakan segera, maka kita juga tidak bisa memastikan kapan segera ini dimaksudkan. Tetapi satu hal yang pasti adalah bahwa Yesus akan datang ke dunia ini untuk kedua kalinya. Itu adalah sebuah kepastian. Kita tahu bahwa Yesus telah lahir, mati, bangkit, lalu naik kembali ke surga. Dia pernah eksis, dia pernah hidup di tengah-tengah peradaban manusia. Jadi jika Yesus mengatakan bahwa Dia segera akan datang, dan itu adalah pasti menjadi sebuah keniscayaan, tidak mungkin tidak datang. Persoalannya itu adalah rahasia Tuhan,
Hanya Dia yang tahu kapan Dia akan sungguh-sungguh kembali kepada kita. Namun satu hal yang ingin Yesus ingatkan kepada kita adalah, peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Jadi subjeknya di sini adalah mahkota. Mahkota ini tentu bukan dipahami seperti yang kita pakai di kepala secara harafiah, tetapi mahkota ini adalah simbol iman. Kita diberikan mahkota iman masing-masing ke dalam diri kita. Kita adalah manusia yang terpilih menjadi pengikut Yesus. Maka iman inilah menjadi modal, iman inilah menjadi pegangan kita. Jangan sampai ada yang membuat iman kita, mengambil iman kita. Apa yang bisa mengambil mahkota kita? Apa yang bisa menghilangkan mahkota kita? Keinginan daging, kejahatan, keserakahan, ketidaksetiaan, dan lain-lain. Kita meninggalkan Tuhan akibat dunia ini yang telah menggoda, menjatuhkan kita. Inilah amang-inang yang harus nantiasa kita jaga sampai kepada akhir hayat kita. Kita tidak tahu kapan waktu Tuhan akan datang. Kita juga tidak tahu kapan kita akan menyelesaikan hidup kita dari tengah-tengah dunia ini. Maka seperti yang dikatakan teks ini, maka segeralah jaga mahkotamu. Kalau kita masih hidup dalam dosa, jangan terlalu berlama-lama tinggal di sana, tetapi tinggalkan dosa-dosa itu, melangkah kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, dan peganglah iman itu senantiasa untuk selama-lamanya. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Bapa dalam Yesus, terima kasih Tuhan untuk sapaan firman-Mu pada pagi ini, di mana Tuhan telah menyapa kami bahwa mahkota yang telah Engkau berikan kepada kami itu harus nantiasa kami jaga Tuhan. Kami tahu bahwasannya dalam hidup ini ada begitu banyak sekali tantangan, ada begitu banyak sekali cobaan yang menggoda kehidupan kami supaya meninggalkan Engkau. Tapi kami yakin dan percaya bahwa Tuhan adalah Allah yang senantiasa melingkupi kehidupan kami, sehingga kami akan senantiasa dimenangkan, dikuatkan, dan dimampukan dalam menjalani kehidupan kami. Tuhan Allah, berkatilah kami dalam menjalankan aktivitas kami sepanjang hari ini. Kiranya Tuhan, beserta Engkau kami boleh menjalani hidup ini dengan penuh kesetiaan kepadamu sampai akhir hayat kehidupan kami. Amin. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, sama seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Kasih karunia Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus menyertai kamu sekalian. Amin.